Palestina, Achraf Hakimi dicemooh penonton di Israel. Achraf Hakimi menjalani debutnya bersama PSG di ajang yang resmi ketika berlaga di Piala Super Prancis melawan Lille. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Bloomfield Tel Aviv, Israel. Sayangnya debut Achraf Hakimi harus tercoreng karena PSG harus mengakui keunggulan Lille dengan skor akhir 0-1. Selain itu, Achraf Hakimi juga menerima respon yang kurang bagus dari publik Israel. Achraf Hakimi diketahui mendapatkan cemoohan berupa sorakan dari para supporter tiap kali ia memegang bola. Cemoohan tersebut rupanya terjadi bukan tanpa alasan. Menurut laporan dari media Prancis, cemoohan itu merujuk pada sikap dukungan Hakimi terhadap warga Palestina. Hakimi memang secara terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Beberapa kali mantan bek Inter Milan tersebut menunjukkannya lewat media sosialnya soal dukungan terhadap Palestina. Sudah sepakat kontrak baru Lionel Messi akan segera diumumkan. Lionel Messi dilaporkan sudah sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Barcelona. Laporan eksklusif dari Diario Sport menyebutkan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa Messi sudah sepakat untuk mendapatkan kontrak baru dan itu akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Detail-detail kecil yang kurang di dalam kontrak baru sudah berhasil dinegosiasikan. Messi akan mendapatkan kontrak selama 5 tahun dan gajinya akan dipotong sebanyak 50%. Laporan dari sumber yang sama juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang kurang adalah Presiden Joan Laporta yang hanya tinggal mengurangi beban gaji klub supaya Messi menandatangani kontrak barunya nanti. Barcelona harus menjual beberapa pemainnya atau setidaknya meminta para pemainnya yang bergaji tinggi untuk mau menurunkan gaji mereka. Ibrahima Konate rasakan lelahnya porsi latihan Liverpool. Ibrahima Konate merasakan langsung beratnya sesi latihan Liverpool. Tingginya intensitas latihan membuat bek berusia 22 tahun itu merasa kelelahan. Ibrahima Konate direkrut Liverpool dari RB Leipzig pada musim panas ini dengan nilai transfer sebesar 36 juta pounds. Ia didatangkan untuk mempertebal posisi bek tengah yang di musim lalu dihantam krisis. Gabung bersama Liverpool, Konate pun harus langsung menyesuaikan diri dengan tingginya intensitas latihan tim besutan Jurgen Klopp tersebut. Seperti diketahui, Klopp mengusung gaya permainan high pressing yang menuntut para pemainnya banyak berlari. Meski merasa latihannya begitu berat, tapi Konate tak pedulikan hal tersebut. Konate mengatakan bahwa Liverpool adalah tim yang bagus dan tim yang besar, sehingga itu wajar saja jika harus bekerja keras untuk bisa mencapai hasil yang baik. Konate berpendapat bahwa lelahnya latihan Liverpool membuat dirinya bisa langsung tidur dengan pulas. Giroud optimis bakal cocok berduet dengan Ibrahimovic di AC Milan. Setelah menjalani musim yang sukses bersama Chelsea, Oliver Giroud akhirnya memilih untuk petualangan yang baru. Ia kemudian bergabung dengan klub raksasa Italia yakni AC Milan. Penyerang asal Prancis itu kabarnya memang disiapkan untuk menjadi bomber alternatif bagi Zlatan Ibrahimovic yang musim lalu cukup sering dihantui masalah cedera. Meskipun diboyong sebagai penyerang pelapis, tetapi Oliver Giroud sendiri tidak merasa bahwa dirinya akan menjadi pemain alternatif karena merasa akan cocok jika diduetkan dengan Zlatan Ibrahimovic. Oliver Giroud merasa berduet dengan pemain hebat seperti Zlatan Ibrahimovic pastinya tidak akan kesulitan. Ia merasa bahwa mereka akan bisa berduet dengan baik di AC Milan pada musim kali ini. Super Combo terprediksi Manchester United gagal juara. Manchester United diketahui telah mendatangkan 2 pemain bintang pada bursa transfer musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Dilansir dari Sport Bible, ternyata usaha Manchester United ini belum akan menghasilkan gelar juara menurut Super Komputer. Dalam sebuah simulasi yang dilakukan oleh Super Komputer dari betting expert, ternyata Manchester United hanya akan finish di posisi yang keempat klasemen akhir Liga Premier Inggris. Sementara itu, gelar juara diprediksi masih akan dikuasai oleh Manchester City, yang pada musim sebelumnya juga menjadi juara. Chelsea diprediksi akan finish di posisi kedua, sedangkan Liverpool berada di posisi yang ketiga. Di sisi lain, Arsenal diprediksi akan terlempar dari posisi 6 klasemen besar. Sementara untuk tingkat tim promosi, yakni Brentford, Norwich City, dan juga Watford, diprediksi akan kembali turun kasta ke divisi Championship. Resmi, Juventus beri kontrak baru bagi Giorgino Chiellini.
Cielini merupakan salah satu simbol kesetiaan terhadap sebuah klub. Ia sudah bergabung dengan Juventus sejak tahun 2004 silam. Pria berumur 36 tahun itu sudah tampil sebanyak 535 kali bersama Juventus. Pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin, kontraknya bersama klub raksasa Italia tersebut resmi berakhir. Namun hanya butuh waktu 1 bulan saja, sampai akhirnya kembali dipastikan berkiprah di Allianz Stadium lagi. Pengumuman soal kontrak baru disampaikan secara resmi oleh pihak klub lewat situs dan media sosial mereka. Mereka mengikat sang bek hingga tahun 2023, yang berarti Cielini bakal membela Juventus hingga berusia 38 tahun. Dilansir dari Football Italia, Cielini mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta euro dalam kontrak barunya tersebut, lebih kecil dari perjanjian sebelumnya yang bernilai 3,5 juta euro per musimnya. Resmi Jose Mourinho rekrut pemain asal Asia. Klub Serie A Italia yakni AS Roma akhirnya resmi mengumumkan perekrutan pemain ketiganya pada bursa transfer musim panas ini. AS Roma berhasil mendatangkan penyerang Eldor Shomurodov dari Genoa. Lewat laman resmi mereka, Roma menyatakan bahwa Shomurodov direkrut secara permanen dengan biaya awal senilai 17,5 juta euro disertai dengan bonus serta persentase penjualan di masa mendatang. Di Roma, Shomurodov mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2026 datang. Pemain asal Asia Uzbekistan tersebut bakal mengenakan nomor punggung 14 di skuad asuhan Jose Mourinho nantinya. Shomurodov pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai dirinya resmi mengenakan kontrak bersama AS Roma. Ex-pemain Rostov tersebut mengaku memang sejak awal sangat ingin merapat ke AS Roma. Santos resmi lepas Caio Jorge ke Juventus. Harga transfer wonderkid Brasil yakni Caio Jorge akhirnya resmi berakhir. Santos selaku klub pemilik sang wonderkid tersebut resmi menjual pemain berusia 19 tahun itu kepada raksasa Serie A Italia yakni Juventus. Dengan demikian, Sinyonya tua pun menjadi pemenang dalam perburuan sang penyerang muda tersebut, mengungguli peminat lainnya seperti Benfica maupun AC Milan. Lebih lanjut, Caio Jorge pun akan segera terbang ke Italia untuk menjalani tes medis sebelum kemudian diumumkan secara resmi. Football Italia menyebutkan Juventus berhasil mendapatkan jasa Caio Jorge setelah Santos menyepakati biaya transfer sebesar 3 juta euro ditambah bonus sebesar 1 juta euro tergantung pada performa dari sang pemain. Selain itu, Santos juga mendapatkan bagian 5% dari keuntungan yang diterima Juventus jika menjual Caio Jorge di masa mendatang. Bersama Santos, Caio Jorge sukses mencetakkan 17 gol dan total 4 assist dari total 80 pertandingan di semua kompetisi sejak debutnya pada September 2018 yang lalu. Christian Romero segera bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kabar baik datang dari para penggemar Tottenham Hotspur. Daily West dikabarkan segera mendapatkan Christian Romero pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Romero tinggal menyelesaikan persyaratan pribadi sebelum menjadi pemain Tottenham Hotspur. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Atalanta sudah setuju nominal transfer sebesar 50 juta euro atau sekitar 860 miliar rupiah plus bonus 5 juta euro sebagai bonus yang ditawarkan oleh Tottenham. Selain itu, Romero dikabarkan akan dikontrak hingga Juni 2026 datang. Dan bek berusia 23 tahun itu memang tampil impresif bersama Atalanta. Dia mencatatkan 3 gol dan 2 assist dari total 42 penampilannya bersama Ladia pada musim yang lalu. Tak hanya itu, dia juga mengantarkan tim nasional Argentina menjuarai Copa America 2021. Oleh karena itu, banyak klub yang kepincut dengan performa impresif dari Christian Romero. Harry Kane absen dalam sesi latihan Tottenham Hotspur. Spekulasi mengenai masa depan Harry Kane dengan Tottenham terus berlanjut. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu disebut ingin hengkang dari timnya yang dibela sejak tahun 2009 tersebut. Harry Kane sering dikaitkan dengan kubu Manchester City sejak akhir musim kemarin. Menurut laporan dari The Telegraph, spekulasi mengenai masa depan Harry Kane kini memasuki babak yang baru. Pemain asal Inggris itu absen dalam sesi latihan yang harusnya diikuti pada Senin kemarin. Diketahui Harry Kane termasuk salah satu pemain yang mendapatkan waktu rehat lebih lama akibat berpartisipasi pada Piala Eropa kemarin. Absennya Harry Kane pada sesi latihan kali ini disebut tidak berkaitan dengan COVID-19. Harry Kane diyakini tidak hadir dalam sesi latihan perdananya dengan Nuno Espirito Santo sebagai manajer baru dalam upaya meninggalkan Tottenham Hotspur. Harry Kane disebut merasa yakin bahwa ia sudah memiliki kesepakatan informal dengan pihak klub untuk hengkang ke Manchester City pada bursa transfer musim panas kali ini.
Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.